pada saat itu adalah plafon dan instalasi listrik. Karena instalasi listrik mau di-roll ulang. Kemudian ada beberapa alternatif desain yang saya berikan, tapi pada umumnya kita berbicara tentang pertama struktur existing, yang kedua juga kita berbicara tentang akustik, dan yang ketiga tentang bagaimana bagaimana maintenance-nya apabila bahan ini yang kita pergunakan. Jadi saya akan coba menunjukkan satu persatu. Ini alternatif desain pertama. Jadi saya akan tunjukkan ada 8. Mungkin visualisasi yang saya tunjukkan. Ini yang pertama. Ini adalah yang kedua. Ini model yang ketiga. Ini keempat, kelima, 6, 7, 8. Ini 9. Ada 9 yang sudah saya buatkan. Jadi pada umumnya materialnya ini pertama itu pilihannya perforated. Jadi perforated itu adalah material yang dia dibolong-bolongin dan di atasnya itu kita berikan seperti peredam. Yang pertama, yang kedua juga dia namanya WPC. WPC itu seperti kayu sintetis. Jadi dia lebih ringan daripada kayu, tapi dia lebih berat daripada UPVC. Yang ketiga dia UPVC. Cuman dia UPVC kendalanya kalau kita pergunakan dia UPVC, ini UPVC yang mana, bukan PVC, beda. UPVC itu dia lebih keras dan lebih tebal daripada PVC. Nah, kendalanya UPVC jika kita gunakan platnya yang surface-nya rata seperti ini, dia akan mengganggu akustik. Tapi jika kita olah dia dengan bolong-bolongan kayak laser cutting gitu, dia malah meredam, dia malah menjadi akustiknya lebih bagus. Kemudian yang terakhir adalah ACP. Jadi ACP ini juga sifatnya sama. ACP itu dia memantulkan suara. Jadi kalau kita pergunakan itu tanpa dibolong-bolongin atau diolah, laser cuttingnya kemudian belakangnya kita taruh seperti peredam, itu juga akan merusak akustik gedung. Tapi kalau misalnya kita laser cutting dan juga kita berikan peredam di atasnya, dia akan meredam suara. Jadi tidak ada suara yang pecah, tidak ada suara yang echo. Kira-kira seperti itu pilihannya. Untuk lighting akan dipergunakan itu banyak. Pertama hidden lighting, jadi dia yang modelnya LED strip. Kemudian lampu-lampu existing akan kita pergunakan dan ganti titiknya akan kita pergunakan kembali, tapi lampunya akan kita ganti yang model LED yang dia lebih hemat daya tapi lebih terang. Dan yang terakhir dia permainan hanya di LED strip sama hidden light, hanya itu aja. Jadi untuk maintenance-nya yang paling ringan itu adalah UPVC pastinya, kemudian dia WPC yang kayu tadi, kayu sintetis, kemudian dia yang ACP, baru dia yang terakhir itu perforated. Perforated itu dia seperti bukan gips, seperti kita banyak nemu ini di rumah sakit sih, karena dia seperti ada antibakterinya juga. Itulah yang paling berat. Nah, kaitannya ke struktur existing kita adalah pertama, kemungkinan di atas itu rangka baja. Kemungkinan di atas rangka baja. Kalau kita pergunakan material yang lebih berat, kita akan menggunakan rangka yang lebih kuat. Contoh besi siku, harus kita pakai besi siku. Tapi kalau dia yang lebih ringan, mungkin kuring saja cukup. Jadi antara kuring dengan besi siku itu perbedaan harganya jauh. Jadi kita pilihlah material yang memang kita sepakati yang mana. Mau kita pakai yang berat juga nggak masalah, mau kita pakai yang lebih ringan lebih bagus. Hanya saja kalau misalnya nanti dia yang berat kita pakai, mungkin saya akan mencoba menghitung ulang strukturnya. Jangan pula kita pakai yang berat malah jadi kendala di atap. Artinya jangan ada atap yang melendut lah. Jadi melendut nanti malah menarik plafon, itu menarik atap, terjadi hal yang tidak diinginkan. Kira-kira seperti itulah yang bisa saya usulkan untuk plafon.
Nah untuk interior plafonnya itu semua hanya main di bagian plafonnya, kemudian di backdrop langgatannya, sama di bagian kanan kiri itu area ini lantai 2 nya. Hanya di situ sih permainannya untuk plafonnya, kemudian kita lapis lagi dan dicat ulang. Dan yang terakhir kalau instalasi listrik udah pasti roll baru, dan nanti akan dipisahkan pasnya dan juga dipisahkan MCB-nya. Kalau kemarin diskusi dengan teman pendeta itu satu AC satu MCB, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan hitung kembali dayanya berapa yang dibutuhkan, berapa kapasitas AC yang dibutuhkan, berapa PK-nya, kemudian satu AC itu kita gunakan satu MCB. Kira-kira seperti itu omongan. Jika ada pertanyaan yang mau disampaikan boleh ditanyakan. Terima kasih. Bukan maksud kita gini Pak Arsitek. Jadi ini ada 9 alternatif. Maksudku dari awal itu diterangkan alternatif 1 begini murah dipahami. Oke. Kembali ini alternatif yang pertama. Ini materialnya itu WPC atau UPVC. Terserah kita mau pakai yang mana, WPC ataupun UPVC. Kalau kita pergunakan WPC itu memang sudah mulai harus dia besi siku. Hanya saja mungkin sikunya siku berapa, itu kan tergantung untuk beban yang ditanggungnya. Jadi kalau di bagian backdropnya ini pakai perforated, ini pakai perforated. Di sini dia kita pakai lagi WPC. Ini lapis WPC semua. Nah, jadi mudah-mudahan karena kan suara speaker kita itu mungkin akan memasuk ke atap sama ke lantai. Kalau lantai kan mungkin kita perubah lagi, tapi setidaknya atap itu tidak lagi memantulkan atau plafon itu tidak lagi memantulkan suara. Nah, kalau yang ini dia pilihannya kemarin ada 2. Yang pertama untuk di atas itu pakai perforated atau ACP. Ini juga rangka yang dipergunakan itu kalau dia kita pakai perforated dan ACP itu sudah menggunakan siku. Kalau yang di backdropnya ini kita menggunakan WPC dan juga perforated. Di sampingnya ini itu kita pakai WPC dan juga ini ada beberapa permainan hidden light. Jadi kira-kira seperti ini sih visualisasinya. Dia ada permainan hidden light, lampu-lampu, dan juga nanti existingnya tetap ada yang sudah ada itu tetap ada titik lampunya. Nah kalau ini lebih gelap dia pakai WPC yang warnanya dark, itu ada WPC dan juga UPVC. Hampir sama dia. Kalau WPC itu kita pergunakan materialnya siku, kalau UPVC itu masih bisa touring. Dan lampu-lampu yang di sini itu semua hidden light. Hidden light hanya saja di sini tetap kita pergunakan lampu yang titiknya existing. Di sini juga hanya saja wattnya nanti berapa itu akan dihitung kembali. Yang di area ini juga tetap masih ada lampu-lampunya. Ini dia materialnya ada 3. Ini WPC ataupun UPVC, ini WPC. Kalau yang ini perforated, yang di bagian area bawahnya, ini bagian area sampingnya ini perforated. Kalau untuk yang ini dia di atasnya WPC ataupun UPVC. Kalau yang di backdrop belakang ini itu kita pergunakan WPC dan juga di area samping WPC. Nah yang ini dia ada ACP dan atau perforated. Kalau yang di belakang ini backdrop ini semua perforated. Yang di samping ini semua perforated. Jadi dia kalau perforated kita lapis lagi dia di bagian belakang plafon atau dindingnya. Di dalamnya itu kita masukkan peredamnya. Ini juga sama. Ini yang ACP ataupun perforated. Yang ini perforated semua. Yang ini WPC di bagian bawah. Yang ini WPC kanan kirinya. Ini bagian ini perforated atau ACP, ini perforated, ini WPC, ini juga WPC, ini WPC. Hanya saja dia beda motif dan juga warna.
Untuk yang ini di bagian atas UPVC ataupun WPC. Kalau yang di backdrop ada WPC, yang ini dia kita pakai perforated, yang ini kita pakai perforated, yang sampingnya juga kita pakai perforated. Nah, itulah dia memang ada 9 alternatif desainnya dan material-material yang digunakan. Itu ada 4 jenis, tergantung pilihan kita mau pakai yang mana. Terima kasih. Jadi terima kasih lah buat anak Toko. Itu kan existing, kita ngikutin rangka existing ya untuk pelaku kita ini. Tidak lah, kalau rangka tetap akan kita pergunakan rangka baru karena kita nggak tahu kualitas rangka yang lama udah seperti apa. Oh gitu. Iya. Berarti kan gini, karena kita akan full AC untuk kita kalau masih bisa existing yang awal ini ada diturunkan lagi. Kira-kira begini konsepnya ini. Existing awal kita turunkan. Iya, jadi lebih rendah dia daripada yang lama. Dan kita nggak pakai. Kalau yang di balkon nggak mungkin lagi, nanti rendah lagi. Artinya kan gini, kita mau memaksimalkan kapasitas AC itu agar jangan terlalu banyak. Kalau bisa nanti waktu menghitung RAB-nya itu di terus yang kedua, Bang, kalau menurut pengalaman itu, ini kan terkait dengan daya tahan. Karena gereja ini kan memang dirancang itu untuk waktu yang lama pengajiannya. Kira-kira bahan-bahan yang Abang paparkan tadi udah pernah nggak dilakukan sebelum ini dan memang teruji gitu, dia memang tahan gitu. Kalau pertama tadi apa? Masalah ketinggian plafon itu nanti karena tadi yang baru dikabarin sama tukang penjahitan itu akan saya bawa nanti orang khusus ME. Jadi saya kebetulan ada orang ME khusus. Jadi secara prinsip sebenarnya udara AC itu kan udara dingin. Udara dingin itu sifatnya lebih berat daripada udara panas. Jadi kita kalau pasang AC di area atas, udara dinginnya itu akan tetap turun. Tapi itu pun itu kan secara teori. Berapa banyak kapasitasnya itu nanti akan dihitung. Nah kalau secara gambar ini sudah lebih rendah. Kita itu 10,8 hitungan saya tinggi sekarang. 10,8. Jadi ini kan dia lengkungannya tidak terlalu banyak sih. Kecuali tadi yang model seperti ini ataupun ini, mungkin dia sama seperti kondisi eksisi sekarang. Tapi lebih tinggi itu tidak. Kalau lebih tinggi tidak. Yang kedua masalah ketahanan. Jadi di gereja kami loh, Bang, itu saat kami pakai kemarin di PVC. Itu saya masih kuliah 2008 atau 2009. Sampai sekarang cuma dilap-lap aja, Bang. Iya. Iya. 14 tahun kan? Iya, atau kami bocor, 16 tahun. nggak pernah itu kami apain plafonnya. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya mau berkunjung ke gereja kami itu selama nggak, maksudnya biar orang tengok juga gimana yang 14 tahun itu maksud saya karena apa? 16 tahun. Ya dari 2008 itu ya 16 tahun. Jadi kami sudah mengganti atap, sudah pernah ganti atap. Kondisinya gini, plafon sudah kami pasang, atap lama baru kami ganti. Jadi dia bongkar pasang. Pernah terjadi hujan deras itu di area depan, di depan pintu depan. Ya airnya memang tumpah. Tapi plafonnya nggak kenapa-kenapa. Tumpah ke plafon kan? Tumpah ke plafon airnya. Dan tapi itu nggak kenapa-kenapa. Jadi sekarang pun kami pembangunan terakhir kami gunakan itu lagi. Hanya saja dia memang secara tampilan dia kan beda masa, beda persepsi gitu kan. Kalau dia kan glossy. Kalau lama juga ketinggalan zaman kan? Iya, maksudnya kalau di PVC itu tampilannya itu glossy, kilat. Jadi kan sekarang kan trennya kan warna-warna pastel. Tapi tergantung kita lah, karena beda tahun, beda masa, itu beda persepsi orang. Jadi kalau secara tahanan itulah kira-kira. Tidak terlalu asing. Dari awal. Ini awal.
nggak bisa direndahkan lagi. Bisa. Direndahkan itu bisa, nggak masalah. Nanti saya tinggal diskusi dulu dengan orang yang berapa kapasitas AC, baru kalau kita turunkan dia, apakah terjadi pengurangan AC yang signifikan atau tidak. Kalau tidak terjadi ya pengurangan AC yang signifikan, terus sangat sayang kan? Iya. Sebenarnya emang begitu. Udah ini untuk uji lahan saja. Bahasa. Jadi memang maksudnya dipaparkan, ya kan, kita biar tahu mana alternatif yang paling sesuai. Baru nanti saya menghubungi. Nanti kalau saya yang menerangkan seolah-olah pemikiran saya yang jadi, ya kan. Pertama, kalau masalah ketinggian seharusnya bukan kita yang begitu. Nanti ada apa di dalam perencanaan itu, ketentuan ketinggian itu bukan sebenarnya tinggi rendah. Jadi begini sebenarnya, pertama saya bilang dulu mengenai ketinggian. Nanti perkuatan rangka plafon itu dia sudah tidak maksimal lagi kalau terlalu jauh dari kuda-kuda, karena yang menopang dia, cantolan dia nanti di kuda-kuda. Jadi kalau terlalu jauh dia bisa. Iya. Jadi kalau ketinggian itu tidak jadi persoalan menurut saya. Nah, tapi yang penting sekarang ini mana alternatif yang kita buat untuk tipe plafon. Kalau untuk apa? Untuk material nanti, materialnya. Yang penting modelnya ini dulu, yang mana cocok sama kita. Ini dulu yang kita katakan. Jadi karena kita mengeluarkan pendapat dulu, baru nanti saat kesimpulan kita buat. Ini masalahnya. Ya, termasuk perbedaan suara ini sebenarnya bukan untuk studio atau rekaman, bukan. Jadi kita jangan terlalu berpikir ke apa suara dari mic itu. Iya, tidak, karena ini bukan studio, ya kan? Lain studio yang pesta, lain yang kita pakai di gereja. Nah, kira-kira itu maksudnya kita jangan terlalu kaku pada perencanaan ini. Banyak alternatif yang bisa kita kira-kira gitu. Ada. Jadi terkait dengan masalah ini ya Pak, masalah akustik, kita bukan supaya seperti studio, bukan. Cuma jangan sampai terjadi seperti di gedung serbaguna, itu bergema. Gedung serbaguna ketinggiannya, guru berpacuan, ini 3 meter, maupun kedua, ini kan bukan apa, plafonnya ini. Iya ini apa namanya? Itu bukan itu. Dindingnya apa? Dinding, tembok. Bukan kerak. Jadi itu masalahnya. Kenapa bergema? Jadi kita buat apa? Tekanan audionya itu sehingga dibuatkan yang kita sama kayak di rumah kita gitu kan? Kan mereka bergema. Jadi kalau kita ngomong, dia mantul. Jadi 2 kali bergema. Sudah pernah setting audio? Sudah pernah setting audio? Sebenarnya bukan di audionya yang salah, memang di hidungnya. Karena Bisa. kita nggak pakai mic juga, dia bergema. Jadi Karena dia beton semua. ada kalau di mic itu ada stereo, maksudnya kan kalau di studio keluar rekaman echo maksudnya nanti itu. Jadi istilahnya itu dia apa? Nah itu yang bersyukur. Dan Jadi karena itu diperhatikan juga. kita juga kalau merencanakan studio untuk rekaman tidak pernah ini dipikirkan. Yang dipikirkan ini dilapis redam suara. Sama seperti bioskop yang dibutuhkan redam suara. Oke. Jadi sekarang alternatif dulu lah bagi kita. Karena banyak bumbu-bumbunya ini masih banyak nanti yang kita bahas. Jadi kalau sudah dapat kita apakan, baru kita rinci satu persatu. Jadi kalau menurut perencanaan arsitek yang sebenarnya, pada ketinggian seperti ini plafon tidak perlu memakai instalasi lampu di plafon, karena secara pemeliharaannya tidak akan mungkin setiap bulan atau setiap apa kita lakukan. Jadi nanti solusinya kita buat di tiang kolom itu, di tiang nanti kita buat apa? Pada
perencanaan yang tinggi pelapornya kita buat. Jadi tidak perlu. Tapi kalau ada konstruksi instalasi listrik yang lama yang pakai rantai itu tidak usah diganggu juga. Nah, karena itu pertimbangan dari orang dari TUI. Jadi atas semua ini masuk. Apa yang bisa kita hubungi? Lebih penting alternatifnya semua dia mati dari Jadi yang ngomongnya betul. Baik, kepada Botak, memang lagi melayangkan sekali. nah kita naik waktu ketinggian mereka di notuari lagi minggu di uji notuari memang harus tengok juga sekarang, artinya harus kita sesuaikan panjang gereja dengan tinggi, karena memang bisa dia panjang gerejanya panjang, pendek, ujungnya kayak biju rumah pesek doang ini, hidungnya terlalu pesek ke dalam kan, jadi mungkin akhirnya orang sudah lagi, nanti diperhatikan lah nanti, ini dibuat nanti. Tentu gak skala bangunan tuh ini kan skala kita jadi sesuai memang baru mau lu boleh diusulkan mulai usulkan itu lu jujur bahwa nanti kata misalnya kan di mana pendek di kanan gitu kan andai kata memang misalnya kita bisa desain kayak sini tidak agak tinggi jadi tidak tentang GWOB tadi itu kan kita tahu kan ini kita mau karena untuk kalau dari saya misalnya ini kita sesuaikan dengan di sama yang sini itu kalau belum berbagi Bisa. tidak ada kira-kira. karena memang mau posisi naik itu sudah dekat kali Iya, ini kira-kira. naik deh Iya. Ya pasti. ada kita menemani dulu dua pintu kan dan kalau usul dari aku memang tidak usah dia di dalam dap, kita pakai aja dia yang sah. Artinya menang gede huruf di bagas. Karena kan kita pakai sering ibadah ini malam. Jadi mau lo ada gimana kesan agak bulat memang akan lebih kurang bisa habis ini. Mereka dibilang tidak habis. Dia kau miskin. Dua sehari. Jadi tidak pada tuh kita tahu apa ini. Kalau aku bilang memang terlepas apa dari bahannya, tapi kalau bagian penerangan harus rapi dalam. Alasan kita pakai mana untuk malas. Jadi kita kalau sih kita pakai kan. Kira ilo semua, buat tarik untuk desainer nakin. Batong mana ada beres desain modern, tapi jangan sampai pabrik itu maksud. Kita menganut tuh. Jadi cocok yang mana asal tarang musik orang model itu baru bagian koordinator keuangan. Nah, usul kita Kalau ini diterangin ya. Tayangkan. Tapi memang kewalahannya kita kalau lampu di atas, kalau putus memang kalau memikir lawan apa itu mau Enggak, dia LED listrik. itu tahan. LED listrik. Jadi dia bisa ditarik dari ruang pemeliharaan. Ditarik dia menggantinya. Oh, Dia yang kayak Hari itu saya itu dulu seperti itu bang, kan itu suntik. Yang saya dulu kan seperti itu bang. tidak susah nengok. Yang dulu, kan dulu kata dulu dia kan Iya. seperti ini ya, gitu. Seperti ini ya sama. Jadi pertama, yang namanya bangunan kita ini tinggi. Sayang kalau kita buat rendah, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya jalur maintenance nggak di atas. Saya yakin nggak ada. Jadi kalau kami di gereja kami sudah kami buat itu jalur maintenance-nya. Mau bilang tangga monyetnya itu ada. tangga monyetnya itu jadi bisa dia naik dari samping ini, dari ada ruang lalu belakangnya. Ini naik dia sepanjang ini. Dan dari sini ada tangganya dan dia menyatu ke struktur kuda-kuda. Dan itu gimana pun memang tetap harus ada pemeliharaan listrik. Karena sintur sering naik. Artinya mengganti itu kan sudah lebih gampang. Iya. Memang ada khusus juga yang mengerjakan. Nggak bisa gini, aman buka semua sekali ini. Ah, ya semua. Biar orang Inang bisa melihat modelnya.
semua. Nanti mau dibesarkan yang mana pilihannya. Nah, Ini kira-kira lebih satu. semua berbeda-beda kita, berbeda-beda. Yang beberapa kan biasanya kan bapak nengok gini kan. Hah? Setelah yang itu sebenarnya kan hanya warnanya aja dong. Sebenarnya kan bisa cahaya kan tidak benar. Cahaya kan. Dan warna pun bisa diganti. Ada memang kisah-kisah pembicara klasik kan memang dok. Sudah sampai dok sudah lagi. Ada memang ada pakai alat yang harus berbeda mereka. Dia bilang itu panelnya di isu seperti Apa dipakai? hidup mesti lagi. Oke, adanya mau? Udah. Yang satu lagi di bawahnya ada di kan 9 ya. Slide satu aja. Di enter aja. Saya tes di laptop dulu. Harus ke laptop. Inang lah dulu. Inang. Nah, Angka Inang aja.
Amang yang dua tadi lah dulu amang yang membesarkan tadi. Nah, yang di antara yang dua inilah dulu amang kasih. Tapi memang cantik semua ya, atau kita Iya. bikin lah tiap ganti-ganti bulan dia. Tapi warnanya agak lebih terang sedikit. Kalau warna bisa diganti nak. Iya. Yang modelnya. Model. Ini cantik. Nah ini, Iya kan? dia lebih klasik kan. Iya. Nah, Nah, itu kan masalah warna kan, masalah. yang sana tuh yang ini kata ini. Yang ini Yang ada tuh. warna. Nah, Bagusan. tapi Yang kiri itu pakai lampu kan? Nanti bisa Iya, berapa? iya, pakai lampu. Lalu dia kan ada resiko kenapa ya? Bisa. Amang kalau yang di sebelah kiri itu pakai lampu itu ya, Mang? Nah, ini pakai lampu ini posisinya. Lampu semua ya. Ini karena belum hidupnya lampunya. Oh. Lebih sambung. Belum ada instalasinya. Lebih cok dia. Karena belum dicetek. Iya, belum cetek. Cetekan dulu. Aduh. Tapi memang lebih mewah. Iya, lebih mewah ya. Eksklusif, ya. Kalau dia resiko ruangan tak. Apanya itu terlalu rame dia. Model kayak gitu. Tapi itu pelakuannya itu memang bahan itu memang bergelombang-gelombang gitu. Itu kan bergelombang-gelombang ya. tapi yang lebih menggerakkan Bergelombang. Sementara ini Karena sebelah sini kan bergelombang. Itu juga. Hitungan. Oh enggak, kalau ini kan bergelombang. Iya. Oh, ya iya. dibuat Di apa? Altar kita di apa itu? dibuat backdropnya. Di relief juga. Kalau lagi lalu dia kayak lari. Kayak pincang. Bergelombang, memang dia bergaris-garis. Itu di atas itu garis. Bukan. Iya. Hanya di depan. Itu mau Balkonnya, balkonnya. Iya, platform sama dindingnya itu. Iya, sama dinding samping ini. Iya, dinding samping. Iya, sama lah ya motifnya ya. Sama tiang itu nggak bisa. Dia kan segi empat. Segi empat. Oh, jadi segi empat. Mati di situ lah lampu dilihat. Oh, bagus lah. Gitu. Lain mati. Tiangnya itu buat jadi segi empat. Iya. Amang izin bertanya, Amang, itu plafon yang sebelah kanan itu memang ada kayak abstrak begitu memang plafonnya ya, Mang? Modelnya memang ada abstraknya begitu. Oke, ada garis-garis gelombang gitu, nah, bermotif. Karena di layar ini aja. Oh, makanya dia bergelombang. Oh, iya itu yang tadi. Apa dia motif lurus-lurus gitu ya? Kayak kayu. lurus Kayak kayu. Motif itu kayak kayu. Kayak plafon kita yang ini kayu. Kan? Tapi ini bukan kayu. Iya. Bukan macam marmer gitu enggak? Waduh, mana? Maksudnya motifnya kan Motif, ada. motifnya motif kayu. Nah, gitu. Iya, tapi macam bunga-bunga itu. Enggak. Itu karena Tampilan di situ nih. komputernya. Screen-nya, screen. Screen-nya Kalau terlalu di besar. laptop ini enggak kayak Jadi gitu. pecah dia gitu. Maksudnya ada kayak apanya itu? Abstrak. Polos deh. Iya, Iya iya. kan garis-garis kan? Garis lurus. Atau mau lihat dari sini yang lebih soalnya kayak gini kan ada bintik-bintiknya ya kan? Nah, di sini Iya. Bisa ada. laptop aja, maju aja orang ini. Kalau mau lihat di sini boleh. Di laptop. Anak mau lagi di mana? Iya, Mang. Sepakat nih sih kan? Sepakat, Mang. Iya. Oke, ini kan kayak besar-besar kali. Padahal ini kan lama. Ini oke-nya rapat. Kalau dia lurus-lurus ini. Jadi beda dari suatu kisah. Kalau suatu dia rapi memang dan palsu pun yang di bawah sana itu udah seperti itu dia aslinya sih. Kalau batang menyipai garis sekarang ini kayak sebelah bunga sebenarnya sih nggak ada hubungannya. Itu garis polos. Mungkin ada sedikit masukan. Ya. Atau memang sudah dibahas tadi saya nggak tahu. Ini kan ada blueprint ini Pak. Pembangunan gedung gereja kita ini sebelumnya kan ada blueprintnya. Jadi dari blueprint itulah kita mulai coba untuk merencanakan apa yang mau direhab, apa yang mau direnov, apa yang mau diituin.
berasal dari situ yang berangkat, dan setahu saya itu blueprint dari saudara ini sejak awal berdiri, kalau memang ada. Mungkin maksud kamu itu master plan. Iya, macam master plan. Jadi kita tahu, mana tahu nanti di rongga-rongga atap plafonnya segala macam ada ruang-ruang yang memang belum lagi nanti mungkin kabel listriknya atau bagaimana, penyambung daya atau gimana gitu, Bang. Demikian yang kasih. Baik, terima kasih Abang. Mungkin kalau saya menjawabnya biar sama pengertiannya, yang dimaksud Abang itu adalah Abang CIT, mungkin as-built drawing. As-built drawing itu dia adalah bagaimana pekerjaan sebelumnya sudah dilakukan. Nah, kalau itu memang saya tidak ada dapat, saya juga tidak tahu ada atau tidaknya. Hanya saja kalau kita berdasarkan yang kita rencanakan sekarang ini, karena memang dia merombak semua. Kenapa kita bilang merombak semua? Contoh, rangka atapnya kita, rangka plafonnya kita ganti, plafonnya kita ganti, instalasi listriknya pun instalasi listrik yang baru. Nah, maksud saya memang begini, Bang. Nah, kalau kita kira-kira maksudnya sebelum nanti Abang untuk eksekusi pembongkaran dan seterusnya, mungkin nanti larinya ke RAB ya, Bang. Indonesia Biaya untuk melaksanakan yang tadi Abang maksud tadi, pembongkaran dan seterusnya. Karena pembongkaran dan seterusnya itu kan memerlukan biaya yang dibuang nanti di RAB. Nah, atau bagaimana nanti mungkin Abang menurut pengalaman Abang ya, mana? Tapi saya kira itu mungkin masukan dari sana. Nanti jadi perdebatan sebenarnya yang perlu diperdebatkan gitulah. Masalah Abang ini dia nanya ada nggak as-built drawing sebelumnya, kan nggak ada tuh dari yang disampaikan ini. Saya cuma mau menjelaskan sebenarnya ada pun as-built drawing itu belum tentu kita pakai karena kayak ini. Kalau seandainya instalasi listrik ini MCB-nya pembagiannya salah ataupun kurang, kan tetap harus kita kerjain ulang. Baru dia kan kita kan mau rencanakan mau nambah AC entah berapa unit kan nanti berapa PK. Kan rencananya satu AC satu MCB. Nah, jadi kan tetap dia pekerjaan baru gitu. Makanya tadi saya iya kan, maksudnya tidak perlu diperdebatkan sebenarnya itu yang maksud saya tadi. Kalau tanya saya jelaskan ulang gitu kira-kira. Gue ditangkap kamu anak baru maksudnya ya? Ngerti. Sekarang maksud Amang itu kalau kita pilih dulu lah, misalnya nanti kalau gambar tekniknya nanti bikin lagi. Menyusul. Belum detail harus digambar. Iya. Ini masih gambar apa nih? Besar. Sketsa. Kaitannya nanti gini apa? Mana yang kita pilih materialnya? Kalau sudah kita sepakati, menghitungnya kan beda antara material satu dengan material lain. Bukan hanya harganya, tapi pendukungnya juga. Kayak rangka plafonnya, berbeda rangka plafonnya berbeda. Antara siku dengan puring jauh harganya. Coba kira-kira. Nah, kita sepak aja lah, mah. Gak usah pakai puring lah, walaupun dia masih bisa pakai puring. Karena ini gereja, aman. Enggak, nanti konstruksinya isi hulu aja langsung. Iya. Isi hulu. Ada udah kira-kira gimana? Yang mana kita pilih desainnya? Waduh, asal bagus dong ini. Sebelah kanan nomor deh. Iya. Iya. Tapi di lapun di bagul di lapun. Amang lihat tadi lebih keren kan Amang? Suruh diterangkan Bapak ini. Lebih tongan. Lebih apa deh? Lebih kuliah. Jadi biar saya tunjuk biar kalian tahu ya. Ini belum di hidup Jadi auto pilih kota kan? Jadi ini diterangkan Pak Arsitek. Jadi pertama kita dari bawah dulu. Jadi ini nanti Pak Arsitek pelakon yang di bawah ini sama di bawah ini kiri kanan. Nanti coba terangkan dulu dari apa materialnya. Sekarang ini materialnya dari gipsum. Nah, gini, itu tergantung. Saya kan di sini sifatnya memberi masukan.
pilihan tetap di tangan. Iya, kira-kira apa maksudnya Iya. pelapornya, kira-kira pelapor apa yang kita Kalau yang ini tadi alternatifnya model seperti ini, WPC, bagian pelapor itu pilihannya ada WPC sama UPVC. Oke, di bagian backdrop itu yang berdiri tegak itu WPC. Ini backdrop ini yang berdiri tegak ini WPC. Yang ini kita bisa pakai perforated. Ini WPC. Karena dia di sisi yang berdiri kan. Iya. Kalau plafon ini sama dengan plafon ini kita bisa pakai WPC maupun UPVC. Jadi ini nanti di lempernya itu jauh. Oh, enggak main lem. Dia itu sifatnya bau stroke. Di belakang ini ada rangka. Nanti pakai rangka besi dulu. Iya, pakai rangka di sini. Jadi ini Sama, semua pakai rangka ya. Ini semua pakai rangka dinding ini. Jadi ini kan ada tulisan kata-kata. Iya, itu bisa Kita ditempel. coba dulu. Ah, kok dicopot? Ditempel itu. Dia dibikin baru. Iya, dibikin baru. Ya, berarti coba. Bukan yang lama-lama dipakai. Oh, di Iya. ini Itu aja. menukar arah. Iya. Baru yang ini dari sudah kan. Sudah Yang ini sama WPC. Warnanya itu sama dengan warna yang di atas. Yang ini aja yang berbeda dengan ini. Nah, apa mana kita sudah setuju seperti ini? Aman, Ina. Penjahitan lah dulu, bagus nggak? Nah. Kan Pak penjahitan ahlinya, cocok nggak? Enggak, jadi kalau maksud saya juga belum ada spek apa itu apa bisa PVC apa ya kan, maksudku nanti kita buatlah yang apa materialnya yang ada internet, nanti kita pikirkan lagi memang nanti yang apa. Jadi kalau yang PVC yang apa itu kan nanti apa namanya? enggak, saya yakin yang tulang masuk, yang tulang ketahui itu PVC bukan UPVC. Oh iya, Itu berbeda. Mana lebih berat? Lebih berat UPVC, lebih keras UPVC. Konstruksinya pun harus lebih berat. Iya, itu lebih keras, lebih berat. Nah, kayu pun kayak WPC ini kan kepanjangannya kan wood plastik komposit, campuran serbuk kayu dengan plastik dipanaskan. Baru dia kan ada rongga itu di dalam. Sebenarnya itu juga bisa menjadi keuntungan karena dia meredam panas dari atap. Kalau dia UPVC tadi masih memang sudah meredam juga, tapi lebih bagus redaman WPC daripada UPVC. Kita tidak berbicara PVC ya, kita berbicara UPVC. Itulah dia perbandingannya. jadi karena rencana kita untuk tiang ini nanti, ya kan, tiang ini nanti kita buat dulunya dari aluminium segi 4 dilapis Tapi dari ini pendapat lah. Kalau dia kita pakai ACP, cepat kali nanti bosan. Itu yang pertama. Karena dia warnanya tidak tahan lama. apa ACP Ya, ACP itu alkohol. di ACP itu aluminium composite panel, alkohol itu merek. iya. Aku pun merek. Ya, jadi kalau kita pakai ACP, dia sudutnya itu sangat tajam. Kemudian warnanya kemungkinan apabila kita buat di banyak area mungkin berubah warna. Ada kemungkinan berubah warna, jadi dia tidak sama lagi nanti warnanya kalau dalam jangka waktu beberapa tahun. Dan kalau kita pilih dia di sini WPC, ada baiknya untuk tiang WPC. Kenapa? Masalah kesamaan tema. Nah, tapi itu pendapat, silahkan diputuskan. Jadi maksud saya kita secara apa dulu? Secara pandang mata. Kalau kita bandingkan besar tiang ini dengan gereja ini, itu maksud saya. Kenapa saya bungkus ini? Karena besarnya ini tidak masuk. Jadi apa? Ada istilah bahasa Minang mengatakan elok dipandang mata katanya kan. Jadi dari segi aspek besar tiang ini dengan gereja yang besar ini kayaknya kurang relevan gitu maksud saya. Jadi di sini yang kita benahi, di sini maksud saya masuk pengertian ilmu arsitek itu kita padukan. Jadi bermacam cara. Maksud saya tadi
Dari segi harga berapa per meter ini? Kalau WPC sekitar 500-an. 500 an. WPC. WPC. Itu nanti itu perlu nanti kita lihat juga banyak speknya. Nanti saya kasihlah price listnya dia berapa per meter, baru ada analisa harganya kita pasang. Iya. Jadi kenapa saya buat tadi ini apa namanya segi 4. Jadi kalau kita Bandara Soekarno Hatta, kalau kita Garuda, apa Garuda? Hah? Ini dari yang ngomong itu. Apakah tadi bisa ditayang di situ kan? Bisa, bikin lah tuh yang itu. Baik, tayang dengan Bagus sih. Aku nggak apa yang pakai di sini. Itu ya. udah ada, baik, ada biar maksudnya biar kita tunjukkan ke profesional kita. Jadi nanti itu kan kami ini memang sudah sangat tidak berbanding dengan dua sahabat ini kata itu makanya saya paham. Mereka Jadi kalau ini pelakon yang seperti ini sekarang ini berarti mulai dari Budi sampai ke Malah kita yang berapa? Bukan, punya full. Kira tadi bisa connect dari jadi supaya jempol melihat yang kayaknya itu pengen aku yang dari kalau main. Cuma bukan dulu kada awal itu sama Mas Tommy ini. ya udah. Udah tuh di Jawa ini. Jokowi. Oh iya. Jokowi Prabowo. tepuk tangan. Nanti lah kita hitung. Dikasih price listnya itu. Kita bicara. Jadi nanti di tiang kolom itu di situ kita buat lampu berbunyi yang terang-terang berarti 2, 3, 3 karena posisi 2, 3, 3 jadi Gimana di tiang kolom itu Tiang kolom itu. di tiang itu di Setiap tiang kolom 10 lampu. lampu akan Listriknya itu. Kita sudah jauh persoalan. Kapir itu dulu kan? Motif tadi. Sosial itu maksudnya kan? Daya. Naik kirim air itu. Udah nggak connect HP-nya ke para laptop. Tapi mas dulu. Oh. Jadi maksud pun nanti komunikasi deh. Nah, jangan satu motif apa materialnya itu berbeda. Betul. Jangan satu kok. Ini tidak iya ini dia tidak Garuda. Jadi tidak buat nanti di sini. Tidak apa Garuda. Jadi kalau ini, Baru tuh. Hah? Bulan apa? oh Garuda juga. Jakarta. Ya lobbynya dia lah. Launchnya. Itu di bawah lampunya pakai. Jadi nanti kita buat di sini terbalik. Jadi kita buat di sini 3, 1, 2, 3. Nanti sebelah sana 3. Dari sini 2, 1, 2. Kan segi 4 dia kan. Nah, jadi nanti kita bentuk dia yang kolomnya ini entah 25 kali 40 atau 30 kali 50 yang kolomnya nanti dari aluminium ini dari nanti otomatiknya. Kalau kita tidak buat atau mau apa supaya ada sepakat dulu. Lanjut. Nah, ini lampunya nanti ini. Terjatuh dana baik di sana. Tidak jauh. Kalau begitu Jauh di atas. jauh ya. Itu nggak pakai Iya. Tapi aluminium
saling berdiskusi aja Bang ya. Seperti saya sampaikan, saya hanya memaparkan pilihan kembali kepada amanah sekalian. Kalau kita buat di sini nanti aluminium, pertama tidak lebih kuat aluminium ini daripada Tempo itu. WPC, ya dari tembok ini udah pasti. Sama kalau memang mau dilapis ini, ya lapis aja sekalian pakai bata. Kita mau buat instalasi lampu ini kan ada dua, direct light sama indirect. Ini indirect. Berapa watt ini? Misalnya kan? Perbandingannya dia kalau kita pakai indirect dengan watt yang sama, terangnya itu berbeda karena dia pakai indirect kan gitu kan. Jadi kita pakai dia jenis spotlight kah, pakai yang dome atau pakai yang ini indirect. Ini namanya indirect. Ini sebarannya hanya di area dia aja. Seberapa jauh? Berapa jauh lah nanti dia bisa kalau ke tengah? Sepertinya nggak sampai sih ke tengah ini. Karena dia hanya di sini dan dia akan terhalang oleh kita ini. buat di sini, Ya. ini, jadi ya kan, jadi ini tak perlu kita buat ini sama di bawah ini. Itu Jadi sebaran. penerangan yang dari atas ini Sebarannya itu kan belum tentu. menerangkan ke bawah. Sebaran, ya. Jadi sama seperti apa bandara itu, kan dia tidak ada lampu di atas. Gak ada lampu tapi ada ini. Wajar lah dia terang. Iya iya. Ini wajar dia terang ada ini. Enggak, ini di luar ini, Pak. Dari luar itu. Iya betul. Karena dia dipakai dia terang pulang. Kalau malam, Hah? kalau ini kan atap ini di atas. Iya betul. Kalau malam maksudnya kan terang dia tanpa cahaya lain dari pelapor ini tidak ada itu maksudnya. Jadi tidak ada pengajaran yang pelapor. Intinya kan gini, sedikit lain ya. Kalau ini kan kajian ini kan bukan kita untuk membaca, untuk apa? Bukan sekedar kita di tas gitu loh. Enggak, ini terang. Makanya lampunya kita buat 10 tiang, biji supaya mantul. Betul nggak dibuatnya nanti masukan itu. Karena gini, seperti yang kita bilang, kalau bukan biji lampu nanti putus. Makan lapangan itu tidak, yang cerasnya susah ya, bekas dan ini maksudnya. Jadi yang sudah nyata kita lihat, ya kan di bandara itu bisa kita juga ada tinggi pelabuhannya itu sampai berapa tinggi kita lihat. Tapi kan pelapornya bandara itu memantulkan cahaya gitu kan. Memantulkan cahaya seperti cermin. Pelapor yang di bandara tadi, dia kan aluminium. Jadi dia memantulkan cahaya. Yang ini kan juga berbeda. Makanya jadi terang. Uang mana tidak tahu, ya begini yang keren. Kita bukan masalah, nah, mantulkan cahaya loh. Saya seperti ini tadi Bang, kan dibilang arsitek itu kan ceiling untuk pelapor itu kan kita mau yang reflektor, misalnya itu glossy. Kalau glossy dia sifatnya reflektor cahaya sebenarnya. Tetapi kalau kita pilih yang matte atau untuk biarnya kesan plastiknya muncul. Hanya saja kita membutuhkan intensitas cahaya yang lebih banyak. Iya. Nah kalau kita membutuhkan intensitas cahaya yang lebih banyak, kita perlu tambah pos lagi. Konsumsi daya sama penambahan jumlah spotlight atau lampu. Jadi kita orientasinya mau kemana? Jadi coba bukan kalau kenapa dikasih. Benar. Di sound di dia pada kuning. Di kolom-kolom itu, tapi kan nampak pantulan cahaya. Nah, itu mana tuh itu glossy, berarti silingnya glossy. Nah, itu membantu. Makanya dari kita nggak gitu. Apanya? Pelaporan atasnya. Ini anak mesti cahaya siang. Itu Jarang saya dari atas, kalau pada malam hari kan bulan namanya. Kalau di siang hari baru malam hari yang khusus apa bulan dulu ya. Aku kurang bukan, nanti kalau kita buat pelapor lampunya di atas ya terserah mau kita buat di kita kesepakatan. Maksudnya cuma pemeliharaannya itu sudah siapkah kita? Ini sudah sekarang. Kalau kita bertekad di situ, ini yang sudah nyata kita lihat desainnya sepanjang apa itu terminal 3 itu, letter L itu.
tidak ada lampu yang di plafon satupun. Itu maksudnya. Berarti ini sudah semakin apa kan? Jadi kiri kanan begitu penerangan ke bawah. Jadi mantulannya bisa ke bawah, nggak usah tetap di atas. Jadi maksudnya gini, di pilarnya itu menghindari. Memang kalau indirect light secara apa memang lebih interiornya bisa. Cuma maksudnya begini, karena nggak disilik, mengandalkan sumber yang di pilar. Maksudnya ini nanti kalau kalian pergi ke sana juga, kalian juga di atas ini, tingginya 2 kali gereja kita ini. Itu udah luas. Tidak ada. Tapi bisa, apalagi malam. Allah tahu daripada tukar karena dengan itu nanti. Jadi itu yang glossy. Iya. Maksud tuh Kalau Itu siap kurus aja susah ya. iya. Coba. Ada dua. Nggak ada alternatif lain. Kalau untuk tempat dulu yang di tengah, pencahayaan itu sudah kelihatan. Sekarang masalah maintenance yang selamanya. Ya kita bikin lampu gantung aja. Ya lampu kan kita tahan dulu, gak usah kita tahan juga karena sudah ada di atas berapa biji tuh lampu kita itu. Itu aja pun sampai sekarang nggak diganti-ganti terus ya. Iya. Artinya kan jangan model kayak gini. Ini kan untuk hiasan ini, bukan untuk penerangan ini sebenarnya. Iya. Ya kita coba lah. Mungkin menunggu. Yang model dom. Model dom. Baru yang lama itu aja. Artinya tapi dia gantung. Iya, pakai rantai. Itu aja. Karena yang untuk kursi yang di tengah tidak ada alternatif lain. Dia tidak mungkin mengharapkan pantulan cahaya dari kiri kanan itu aman. Nggak nyampe itu. Pasti gelap tetap. Membaca, kita kan membaca. Apalagi yang kita kecil. Coba orang Jadi ya udah nggak apa-apa, kita masukkan aja kan. Tapi memang kita mesti buat dari atas lagi gitu. Jangan di plafon itu lengket. Iya kan itu. Jangan di plafon itu lengket. Enggak kan? Jadi dari mana? Dari ini gantung. Makanya yang paling susah maintenance-nya itu, Kak, itu yang di tengah. Kalau untuk yang lainnya nggak ada masalah. Karena itu kan rendah. Kalau itu pasti pakai lampu, lengket, di plafon. Kita masalahnya sekarang penerangan untuk 2 kursi di tengah itu. Nah itu wajib dari atas. Cuma supaya maintenance-nya murah, kita bikin lampu gantung. Yang sekarang kan levelnya benar lampu kita di atas. Iya. Banyak yang nempel di atas itu. Nah itu yang mau kita hilangkan. Jadi kalau di kami kemarin, lampu ini rantai. Iya. Masih patrol. Di area dinding ini. Tinggal nurunin kan. Nah, kita sekarang. Patrol pakai rantai atau sling. Ya, artinya itu sesuatu yang bisa diganti itu. Kalau barang mana ada nggak bayar? Iya. Yang penting seperti kata Mang Sumber tadi, di atas itu ada Dalam maintenance-nya. Jangan sampai orang nggak bisa masuk ke atas. Cocok dulu ya. Kita ada di Di kursi apa mbak Tom? Orang lagu batu ya, hijau kan? Iya, jalur. Iya. Terus. Tidak kan kalau soalnya ke region lain, kalau misalnya tabarari nakin dari tu hijau, tak boleh kepala dari aku tu sih, ada YouTube kan boleh gitu. Boleh naik kepala dari tu sih, cuman negara Paswara sepatahkan